Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 5 orang, yaitu pemateri pertama saya sendiri, yaitu Anggun Ananda. Pemateri kedua yaitu Sri Wahyuni. Pemateri ketiga yaitu Wina Andriani Karyoto. Dan pemateri keempat yaitu Hendrik. Dan pemateri kelima yaitu Haryati. Jadi langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan materi tentang penjelasan konsep dan fungsi protokol dalam komunikasi data. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun, dengan banyaknya jenis protokol tersebut malah menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Kemudian, International Standard Organization atau ISO pun membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun, karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP or IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Adapun fungsi protokol. Protokol memiliki banyak fungsi dalam jaringan komputer. Tidak semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antaranya berfungsi sama meskipun ada tingkatan yang berbeda. Sejumlah protokol harus bergabung dulu dengan protokol lainnya untuk membangun sistem komunikasi yang utuh. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lainnya dari protokol adalah sebagai berikut. Fungsi pertama yaitu encapsulation. Encapsulation berfungsi sebagai pelengkap informasi yang akan dikirim bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Data kemudian dikirimkan dalam blok-blok dan dikendalikan oleh protokol data input data unit atau PDU, di mana masing-masing PDU berisi kontrol informasi dan data. Contoh protokol dengan fungsi encapsulation adalah HDLC, ATM, LLC, IEEE 802,11, IEEE 802,3, frame relay, TFTP, dan AAL5. Fungsi kedua, connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Fungsi ketiga, flow control, yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Pada fungsi ini harus terdapat fitur stop and wait, yang artinya masing-masing PDU harus diakui sebelum proses pengiriman selanjutnya. Fungsi keempat yaitu error control. Error control di sini berfungsi mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Fungsi kelima yaitu fungsi fragmentasi. Fungsi fragmentasi di sini yaitu berproses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batasan ukuran. Fungsi keenam yaitu reassembly. Reassembly di sini adalah proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Dan fungsi terakhir yaitu fungsi ketujuh, transmission service. Transmission service di sini yaitu berfungsi
untuk memberikan pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Contohnya saja seperti prioritas paket, pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, mutu jaringan, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Surwahyuni dengan NIM 02204113 akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa protokol dalam komunikasi data. Yang pertama ada TCP/IP yang merupakan standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau IP adalah yang mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Yang kedua ada DNS atau Protokol Jaringan Domain Name System adalah sebuah distributed database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP/IP. DNS ini mampu bekerja dengan baik dalam sebuah jaringan yang berskala kecil maupun yang berskala global. Nah, umumnya jaringan ini digunakan dalam website dan aplikasi di internet. Nah, yang ketiga ada HTTPS. Jika kita sudah sering berurusan dengan website, maka istilah HTTPS ini sudah sering kita dengar sebelumnya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer antar klien dan server. HTTPS ini adalah versi yang lebih aman dari HTTP biasa. Hal ini dikarenakan HTTPS mendapatkan dua lapis enkripsi dari SSL dan TLS. Umumnya kita bisa melihat protokol HTTPS ini digunakan pada banyak website di internet. Protokol jaringan ini digunakan untuk menjaga keamanan jaringan. Yang keempat ada SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh menggunakan akses internet. Dengan SSH ini, user dapat mengakses dan memodifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Andriani Karnyoto, NIM D02200526. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari masing-masing layer dalam model OSI 7 layers. Yang pertama ada physical layer, berfungsi melakukan mendefinisikan sebagai sebuah media transmisi pada sebuah jaringan. Yang kedua ada data link layer yang dimana berfungsi sebagai menjadi pengoreksi dari sebuah kesalahan. Dan yang ketiga ada network layer yang dimana berfungsi untuk membantu mendefinisikan sebagai macam bentuk alamat IP maupun internet protokol. Dan yang keempat ada transfer layer yang dimana berfungsi untuk menjadi pengantar. Yang kelima ada session layer yang dimana berfungsi untuk melakukan mendefinisikan sebagai sebuah bentuk dari koneksi untuk dibangun. Dan yang keenam ada presentation layer yang dimana berfungsi untuk melakukan penghubung data yang dimana akan dilakukan pentransmisian yang berasal dari sebuah aplikasi. Dan yang terakhir application layer yang dimana berfungsi untuk melakukan pelepasan data ke dalam sebuah bentuk dari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini saya akan menjawab soal nomor 4. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Hendrik, NIM D02204117. Nah, jadi soal nomor 4 ini berbunyi
yaitu sebutkan dan jelaskan sedikitnya 4 fungsi transport dalam model OSI 7 layers. Nah, terlebih dahulu kita masuk kepada pengertian layer transport itu sendiri. Nah, jadi pengertian dari layer transport itu adalah layer keempat dari 7 lapisan yang ada pada lapisan model OS. Yang nomor 1 yaitu penerima data yang dikirim oleh session layer. Nah, berdasarkan model OSI, session layer harus dilewati terlebih dahulu dalam proses transmisi. Saat data sudah berhasil diolah dalam layer tersebut, maka layer transportasi bertugas untuk menerima data dalam segala bentuk. Jadi fungsi yang kedua itu ya pemecah data agar menjadi bagian kecil. Nah, data yang dikirim dari session layer masih kasar dan ukurannya tidak menentu. Apabila terlalu besar, maka layer transportasi akan memecah data tersebut menjadi beberapa bagian. Tujuannya adalah memudahkan jalannya data saat melewati layer lain sehingga lebih efisien. Yang ketiga yaitu penerus data ke bagian network layer. Nah, tidak hanya memecah data yang berukuran besar, layer transportasi punya tugas lain, yaitu tugas tersebut adalah memberikan header pada tiap pecahan data. Nah, tujuannya pun ada 2, yaitu mempercepat penyatuan data kembali dan memudahkan dalam pendeteksian kesalahan. Setelah itu, baru data akan diteruskan ke network layer. Nah, yang keempat, itu mengatur lalu lintas jaringan. Nah, fungsi selanjutnya adalah mengatur lalu lintas jaringan, mengelola lalu lintas pada jaringan komputer. Nah, terutama pada sebuah jaringan yang padat dan juga sibuk dalam pemrosesan data. Itulah sebagian besar fungsi dari transport layer dalam model OSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM D0220412. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara model OSI 7 layers dan TCP/IP beserta gambarnya. Baik, langsung saja. OSI model atau Open System Interconnection Model adalah sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Sedangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Kedua model tersebut bertujuan untuk melakukan standarisasi penggunaan jaringan. Gambar perbandingan OSI layer TCP/IP layer pada di bawah ini. TCP/IP memiliki 4 layer: application layer, transport layer, internet layer, network access layer. Dan kemudian OSI memiliki 7 layers: application layers, presentation layers, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Perbedaan antara model OSI dan TCP/IP, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP hanya memiliki 4 layer. TCP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Layer 3 layer berada layer teratas pada OSI layer, yaitu application, presentation,
dan session direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP, yaitu layer semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI. Perkembangan ISO atau OSI tersendat tidak seperti TCP/IP untuk jangka panjang. Kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layers OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk membantu pikiran mereka. Itulah tadi hasil dari penjelasan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.